Assalamualaikum, selamat pagi semua anak-anak ibu kelas 11 akuntansi, apa kabar? Sehat ya? Eh, Pembelajaran kita hari ini yaitu masuk ke aspek pencatatan transaksi. Tapi sebelumnya, sebelum belajar kita mulai, kita membacakan doa ya. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, doa dimulai, doa selesai. Oke, kita lanjutkan pembelajaran. Buka buku halaman 84. Sudah? Sudah dibuka aspek pencatatan transaksi. Jadi, di dalam aspek pencatatan transaksi itu terbagi dua. Ada yang namanya bukti transaksi internal dan bukti transaksi eksternal. Bukti transaksi internal yaitu bukti transaksi yang dibuat oleh dan untuk internal perusahaan. Internal itu artinya bahwasannya jenis bukti yang dibuat oleh dan untuk internal perusahaan. Terbagi dua ya kalau dia bukti transaksi internal. Yang pertama bukti kas masuk, lalu yang kedua bukti kas keluar. Ingat ya, bukti transaksi internal itu khusus untuk internal perusahaan. In berarti dalam ya. Di dalam perusahaan khususnya. Terbagi apa saja transaksinya itu, yaitu bukti kas masuk dan bukti kas keluar. Sekarang apa itu bukti kas masuk? Kalau bukti kas masuk itu bukti tanda bukti jika perusahaan sudah menerima uang secara tunai seperti tagihan penjualan. Misalnya kita membeli barang, misalnya membeli HP atau laptop ya. Jadi kalau kita menentukan bahwasannya kita menerima uang secara tunai dari tagihan si pembeli dan kita penjualan, itu adalah disebut sebagai kas masuk ya. Itu bagian yang pertama yaitu bukti kas masuk. Lalu bagian dari bukti transaksi internal yaitu yang kedua bukti kas keluar. Bukti kas keluar itu adalah tanda bukti jika perusahaan sudah mengeluarkan uang secara tunai seperti pengeluaran gaji dan pembayaran hutang. Masuk ke bukti transaksi eksternal. Bukti transaksi yang memiliki hubungan dengan pihak luar. Namanya juga eksternal, eks luar. Kalau tadi adalah internal, gampang mengingatnya. Kalau bukti transaksi yang memiliki hubungan dengan pihak luar namanya eksternal. Sementara kalau bukti transaksi internal adalah dengan pihak dalam. Yang bagian-bagian dari bukti transaksi eksternal itu yaitu faktur, yaitu disebut dengan faktur itu adalah bukti pembelian atau penjualan yang dikeluarkan secara kredit, itu faktur. Jadi kalau kita membeli ataupun kita menjual, dilakukan pembayarannya secara kredit, itu kita memakai bukti yang namanya faktur, kita sebut faktur ya. Lalu ada yang namanya kwitansi. Kwitansi itu adalah bukti penerimaan sejumlah uang dan ditandatangani oleh pihak penerima uang dan diserahkan kepada pihak yang membayar uang sebagai bukti. Oke, ngerti kan? Sekarang masuk ke nota kontan. Nota kontan, disebut nota kontan itu adalah bukti transaksi pembelian atau penjualan yang dilakukan secara tunai. Beda dia kan, kalau tadi faktur secara kredit, kalau nota kontan secara tunai. Dan kalau kwitansi itu adalah penerimaan sejumlah uang ditandatangani oleh pihak penerima uang lalu diserahkan pihak yang membayar uang tersebut. Sudah tiga ya,
bukti transaksi eksternal. Ulangi lagi, faktur, kwitansi, nota kontan, nota debit. Nota debit itu adalah bukti transaksi penerimaan kembali dari barang yang sudah dibeli. Misalnya kita mengembalikan barang yang rusak atau disebut sudah diretur, dikembalikan lagi, nanti kita wajib membuat yang namanya nota debit atau nota debit ya. Nota debit artinya bukti transaksi pengiriman kembali dari barang yang sudah dibeli. Lalu nota kredit. Nota kredit adalah bukti transaksi penerimaan kembali barang yang sudah dijual. Terakhir, cek. Cek itu merupakan surat perintah membayarkan sejumlah uang kepada pihak yang namanya tercantum dalam cek. Cek ataupun bilet giro bersama ya. Jadi itulah bagian dari yang namanya bukti transaksi eksternal. Ada berapa tadi? Bukti transaksi eksternal yaitu ada 6. Ya. Sampai di sini penjelasan Ibu ya sebelumnya, biar Ibu rangkum kembali penjelasannya mengenai tadi pencatatan transaksi baik barang maupun jasa. Yang pertama ada yang namanya disebut transaksi internal, yaitu jenis transaksinya itu bukti kas masuk, baru yang kedua bukti kas keluar. Sementara kalau bukti transaksi eksternal itu transaksinya itu memiliki hubungan dengan pihak luar, yaitu contohnya kita menggunakan faktur, kwitansi, nota debit, nota kredit, dan cek. Oke, sampai di sini dulu penjelasan Ibu. Mudah-mudahan dapat dicerna, dapat dipahami semua dengan anak-anak Ibu, sehingga dapat menjawab kuis dengan nilai yang memuaskan. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Kita lanjutkan besok ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum dan selamat pagi.